Hari ketiga atau hari terakhir audisi Indonesian Idol 2024 di kota terakhir yakni Jakarta sudah usai digelar minggu kemarin. Di hari terakhir, ratusan peserta dari berbagai daerah masih terlihat memenuhi auditorium lantai 7 MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Audisi hari ketiga ini memang lebih banyak dari hari pertama dan kedua. Pasalnya pihak panitia masih memberi kesempatan bagi peserta yang sebelumnya tak lolos. Pihak panitia tak ingin membenamkan impian mereka yang masih ingin terus berjuang untuk lolos audisi. Karena udah nyobain yang di Bandung juga, udah 3 kali dan belum rezekinya. Aku gak ada peluru atau apa, tapi aku harap ini udah jalannya di hari terakhir. Izin nyanyiin dari Hi-Fi Pelangi. Tetapan kau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku menjadi persinggahanmu. Wahai cinta sesat. Nah, Inggris sih biasanya, cuman ya yang duduk. Aku tuh tadi bawain lagu mau dibawa kemana. Itu aku agak versi jazz dan melo-melo dikit lah gitu. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu baby, hanya untukmu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana? Tadi aku bawain lagu Pesan Terakhir dari Lyodra dan Icy Red. Sadarku tak berhak untuk terus memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Kalau aku sih udah nyiapin lagu Go Dolls, Iris, terus Uta Likumahua dari Esokan Masih Ada. Yang pastinya orang tua, saya pergi dengan niat pengen ngerubah nasib keluarga juga yang pertama pastinya. Terus yang kedua juga menyalurkan hobi dan minat bakat saya ke tempat yang tepat. Terus yang ketiga juga paling orang-orang tersayang di sana, semua kayak pekerjaan. Kebetulan saya sekarang lagi ngegarap mini album saya sendiri. Nah kemarin itu lagi syuting, jadi kepaksa harus saya tinggalin dan saya cancel lagi semuanya, baru OTW lagi langsung buat audisi di Jakarta. Ada banyak peserta yang udah 7 kali ikutan, udah berapa kali ikutan gitu, dan masih semangat sampai sekarang gitu ya. Menurut aku ya perjuangkan terus aja, semangat terus aja. Siapa tahu season ini keberuntungan kalian. Iya. Sambil menunggu giliran, di mana para peserta akan menunjukkan kebolehan vokal dan kemampuan bermusiknya di ruang penjurian. Beberapa peserta mencoba mengikuti tantangan lewat karaoke challenge. Tadi ada 5 perempuan yang naik, 6 perempuan yang naik, 7 perempuan yang naik ke atas panggung dan suaranya oke-oke semua. Jadi gue berharap sih, gue sangat berharap tahun ini pemenangnya bukan lagi dengan tipe suara yang sudah sering kita nonton di Idol. Gue pengen Idol season ini bisa buktiin bahwa banyak kok karakter suara lain yang kita punya di Indonesia, dan itu juga bisa nge-grab attention dari teman-teman yang nonton lewat layar kaca masing-masing. Bukan hanya tantangan karaoke, para peserta juga masing-masing menunjukkan sisi unik dari masing-masing outfit yang digunakan, mulai dari outfit yang terinspirasi dari penyanyi dunia Beyonce hingga dandanan ala rocker. Outfitnya dari kemarin sih, dadakan juga gitu Bang. Iya benar. Gue ngeliat sih rata-rata mereka come prepared ya. Kayak dulu gue cuman audisi pakai kaos, celana hitam sama sepatu putih. Tapi hari ini ada yang pakai boots, ada yang pakai topi. Jadi menurut gue memang dari tahun ke tahun mungkin karena mereka sudah ngelihat idola-idolanya masing-masing, mereka jadi pengen termotivasi untuk kasih gue bisa nih lebih bagus, dan itu menurut gue hal yang positif dan pengaruh yang positif gitu. Jadi tahun ini memang dari
audisi yang sekarang aja tahap yang masih awal udah pakai looknya yang keren-keren gitu dan sesuai dengan karakter mereka gitu. Ya, dari sekian ratus peserta yang menjajal peruntungannya di ajang ini, sejumlah peserta berhasil lolos audisi, tapi tak sedikit dari mereka juga yang gagal. Namun kegagalan itu tak lantas menyurutkan langkah dan semangat mereka untuk mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi di musim selanjutnya. Belum beruntung. Kecewa sih, tadi diajakin ngulang lagi biar coba yang lain gitu ya. Cuman kayaknya takut nggak keburu jamnya, ntar keburu tutup. Cuma tadi mungkin karena deg-degan dan grogi lihat yang jurinya gitu, jadi agak getar nyanyinya tadi gitu. This is my last night with you. Hold me like more than just a friend. Buat aku sama sekali nggak nervous hari ini. Sebenarnya aku enjoy all the process, tapi mungkin aku belum semaksimal teman-teman yang lolos hari ini. Banyak lebih better dari aku, banyak yang lebih deserve. Mungkin di lain kesempatan aku bisa sama kayak mereka nantinya. Love, never knew what I was missing, but I knew once we start kissing, I found. Yang pasti gue salut karena perjuangan seseorang untuk meraih mimpi itu kan pasti beda-beda. Tapi gue sangat menghargai bagaimana kita anak muda tuh masih mau loh memperjuangkan mimpi kita, karena banyak orang yang nggak punya privilege untuk punya mimpi. Jadi untuk kita yang bisa bermimpi, ya kita sepatutnya untuk kejar sekeras mungkin. Salsabila Andriani akhirnya bisa bergabung di sinetron Cinta Yasmin. Berperan sebagai Dania yang berprofesi private detective yang sengaja di-hire Baskara, Dania punya tugas khusus untuk membuntuti Romeo serta menyelidiki seluruh aktivitas kekasih Yasmin. Lantas bagaimana Salsabila menyesuaikan perannya? Benarkah ia sudah katam dengan sosok perempuan independen dan tangguh yang diperankannya? Basically sih sebenarnya Denia itu perempuan yang sangat independen. Jadi dia itu private detective gitu ceritanya, yang di-hire sama Pak Baskara untuk menyelidiki Romeo. Kurang lebih seperti itu. Cuman karena memang agak dadakan ya aku syutingnya, kayak tiba-tiba ayo kita besok syuting, jadi aku belum baca sefullnya sih, tapi kurang lebih ceritanya seperti itu. Salsabila sendiri mengaku bermain di Cinta Yasmin ini merupakan kali pertama setelah resmi menikah dengan Ibrahim. Lantas benarkah ia memiliki kebebasan untuk memerankan peran di sinetron ini? Atau tetap dibatasi oleh sang suami? Suamiku juga sibuk banget, suamiku juga sibuk banget lagi. Dia baru pulang dari luar kota, lagi promo film, sekarang lagi roadshow di luar kota. Terus pulang untuk 2-3 hari, abis itu berangkat lagi syuting di luar kota lagi. Ya quality time-nya sebenarnya sebisa mungkin kalau aku udah mulai stripping kan hari Minggu ya. Ya paling kita cuman nonton atau enggak, ini kita rencananya next date kita mau grocery shopping sih, karena di rumah udah pada habis kan. Jadi emang palingnya kayak gitu-gitu aja sih. Sejauh ini, ia dan suami tengah merencanakan untuk honeymoon, seraya akan berupaya supaya segera memiliki momongan. Insya Allah akhir tahun ini. Ada deh, ditungguin nanti di sosial mediaku. Amin ya Allah. Iya, semoga rumah tangganya selalu sakinah mawaddah warohmah ya. Habis itu selalu dilindungi dalam lindungan Allah SWT. Terus habis itu di saat sudah dipercaya untuk diberikan anak, insya Allah pengen banget sih gitu. Terus ya dilancarkan rezekinya, disehatkan sekeluarga, didamaikan sejahtera hati juga kehidupannya lah gitu. Sementara setelah akhirnya bertemu kembali dengan sang kekasih, Yasmin tampak begitu bahagia melepas dahaga rindunya pada Dr. Romeo. Namun pertemuan Yasmin dan Romeo tidak bisa berlangsung lama. Tingkah manja pun ditunjukkan Yasmin yang belum mau berpisah dengan Romeo.
Kak, tolong antarin Yasmin pulang ya. Ya, gue anterin. Tenang aja sih. Nanti kalau kamu udah nyampe rumah, kamu kabarin aku ya. Aku masih kangen sama kamu. Aku juga masih kangen sama kamu. Tapi kan kamu harus pulang sekarang. Ini juga udah malam kan? Oke. Love you, Ayas. Halo. Yaudah, gue ditip Yasmin ya. Romeo sendiri tengah berusaha mencari cara agar hubungannya dengan Yasmin tak sembunyi-sembunyi. Apalagi Romeo khawatir akan keselamatan dirinya dan juga Yasmin. Tenang sayang, kita nggak akan selamanya seperti ini. Aku akan cari cara agar hubungan kita nggak backstreet terus seperti ini. Sementara Rangga terus bertanya-tanya di mana keberadaan adiknya Romeo. Apalagi rupanya insiden para layang ini didalangi ibundanya sendiri. Sambil berusaha mencari simpati dari ayahnya, Rangga pun menceritakan jika ia dan anak buahnya hampir berhasil menemukan Romeo. Romeo memang terus digelayuti tanya mengapa ayahnya begitu peduli pada adiknya. Jangan-jangan bener kalau selama ini Romeo emang sembunyi di apartemen ini. Tapi kenapa dia tahu kalau aku datang ke sana ya? Siapa yang sudah membocorkan soal itu ke dia? Kenapa Romeo nggak pulang ke rumah ini aja ya? Apa dia tahu kalau nyawanya lagi diincar oleh seseorang? Dan apa dia tahu kalau Mama adalah otak di balik insiden para layang itu? Ya, kalau semua yang kamu cerita sekarang ini benar. Alhamdulillah. Apa segitu pedulinya sama Romeo? Kalau aku yang ada di posisinya Romeo, apa Papa akan sekhawatir itu dan peduli sama aku?